sektor yang sangat beragam, lantas bagaimana Dana Reksa akan membawa holding BUMN ini agar menjadi lebih berkembang? Untuk mengulasnya, saat ini kami telah tersambung secara eksklusif bersama dengan Direktur Utama dari PT Dana Reksa Persero, Ari Sudono Surono. Halo, selamat pagi Pak Ari, kabar sehat Bapak? Selamat pagi Bang Monika, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, terima kasih Pak Ari. Pak Ari, baik, pertanyaan yang pertama, kita ketahui dengan barunya dibentuk holding Dana Reksa ini seperti apa arahan pemerintah untuk pengembangan Dana Reksa ke depan sebagai holding dari BUMN ini? Ya, makasih. Jadi pembentukan holding Dana Reksa ini merupakan bagian dari roadmap Kementerian BUMN, di mana Kementerian BUMN sudah membentuk 12 klaster yang sektoral, kalau kita bisa bilang. Jadi 12 klaster itu lebih memiliki bidang usaha yang sejenis. Nah, di luar dari 12 klaster tersebut itu terdapat BUMN yang profitable, Mbak Monika. Mungkin bisa saya informasikan dan saya sampaikan bahwa BUMN anggota holding Dana Reksa ini itu semuanya profitable. Bahkan di dalam masa pandemi ini belum ada yang membukukan kerugian. Jadi BUMN ini profitable, tapi skala bisnisnya itu relatif kecil, namun memiliki potensi yang sangat besar untuk ditumbuhkan dan tidak bisa dimasukkan ke dalam klaster-klaster yang sudah dibentuk tadi. Jadi akhirnya diputuskan untuk memasukkan BUMN tersebut menjadi binaan PT Dana Reksa, menjadi holding Dana Reksa, di mana Dana Reksa dengan kemampuan advisory, dengan kemampuan investment banking, kemampuan mencari pendanaannya, diharapkan bisa membesarkan anggota-anggota holding itu sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih baik kepada negara. Baik, berarti ke-16 perusahaan itu profitable seperti Anda katakan tadi begitu ya Pak Ari. Lantas apa nih target-target yang diharapkan oleh pemerintah untuk dapat dicapai? Pastinya dengan ditunjuknya Dana Reksa sebagai holding dari BUMN ini. Yang terutama pasti adalah menciptakan value creation bagi anggota-anggota holding tersebut. Nanti kita lakukan beberapa upaya untuk melakukan transformasi bisnis, transformasi proses kerja dan juga peningkatan kompetensi SDM di dalam perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga mereka bisa unleash or unlocking the value yang selama ini sudah dimiliki oleh mereka. Dan tentunya diharapkan dengan memberikan penciptaan nilai tambah tersebut bisa meningkatkan penerimaan negara dari sisi pajak dan dari sisi dividen. Dan yang tidak kalah pentingnya tentunya adalah menciptakan inovasi bisnis dalam rangka menciptakan value creation tersebut, sambil tidak lupa tetap mempertahankan nilai-nilai sosial dan ekonomi yang selama ini dijalankan oleh anggota holding kami ini di dalam ekosistem perekonomian nasional. Baik, Pak Ari, kita ketahui kan ada 16 perusahaan begitu ya yang disinergikan. Lantas seperti apa nih tantangan untuk mensinergikan perusahaan-perusahaan yang kalau kita lihat ini lini usahanya atau jenis usahanya ini berbeda-beda atau multisektor? Ya, makasih. Jadi gini Mbak Monika, mungkin masyarakat lebih sering mendengar holding-holding itu kan yang memiliki bidang usaha yang sejenis, yang sektoral, dan juga secara naluri, secara intuitif mungkin lebih mudah untuk memahami manfaat dari pembentukan holding tersebut. Nah, pertanyaannya, ada nggak sih sebenarnya di dunia ini contoh dari holding multisektor yang berhasil? Nah, mungkin jawabannya adalah ada. Kalau kita lihat di Filipina ada perusahaan yang namanya Ayala Corporation. Dia punya bidang usaha di jasa keuangan, di energi, di pengelolaan air, di properti. Kemudian kalau kita lihat di India ada juga perusahaan namanya Aditya Birla Group. Dia punya jasa properti, dia punya jasa keuangan, dia punya manufacturing. Dan kalau di tanah air sendiri kita punya Astra International. Jadi holding multisektor itu bukanlah sesuatu hal yang baru. Dan dalam perjalanannya kita juga bisa melihat bahwa ada cukup banyak holding-holding multisektor yang berhasil meningkatkan nilai dari anggota-anggota holdingnya. Kuncinya di mana? Nah, waktu kita membuat holding ini kita tentunya melakukan kajian-kajian. Kita sudah hire konsultan waktu itu untuk membantu kita melakukan kajian, kita hire McKinsey, kita juga menugaskan KPMG untuk melakukan kajian ini. Jadi kuncinya ada di mana? Kuncinya adalah ada di corporate centernya itu, yaitu induk perusahaan itu sendiri. Bagaimana induk perusahaan ini bisa melakukan, memberikan nilai tambah dan bukannya justru value destruction. Apa yang dilakukan oleh induk perusahaan ini? Nah, itu ada beberapa macam model. Dan di sini yang kita ikuti itu kita akan melakukan strategic holding, di mana Dana Reksa itu memberikan arahan-arahan, kemudian memberikan masukan, dan juga mencoba menerapkan best practices yang ada di industri-industri lain untuk meningkatkan kinerja dari anggota-anggota holdingnya.
Nah, kalau kita bicara sinergi, Mbak Monica, selama ini kan kita bicara sinergi itu mungkin lebih melihatnya dari sisi sinergi di value chain. Ada vertical integration, ada backward, ada horizontal integration. Nah, kalau di Dana Reksa ini selain kita akan mencoba melakukan sinergi dari value chain integration tersebut, kita juga akan mencoba melakukan penambahan nilai bagi pemegang saham dalam bentuk kita melakukan transformasi bisnis, kita transformasi proses kerjanya, dan juga tadi peningkatan kompetensi SDM-nya. Jadi sinergi yang kita atau nilai tambah yang kita peroleh itu bukan hanya dari sinergi value chain, tapi juga dari sinergi enabler yang akan kita lakukan tadi, seperti saya sampaikan. Mhm. Baik Pak Ari, kita ketahui kan ke-16 perusahaan ini sudah profitable ya, seperti Anda katakan tadi. Lantas Ya, seperti apa nih strategi dan juga pastinya peran dari Dana Reksa sendiri sebagai holding dalam mengoptimalkan capaian kinerja para anggotanya ke depannya pastinya? ya. Jadi ini Mbak Monica, teman-teman direksi BUMN dan teman-teman di BUMN anggota holding itu udah mumpuni, udah jago-jago semua di dalam mengelola bisnisnya mereka masing-masing. Tapi karena itu tadi Mbak, karena skalanya relatif kecil, dan fokusnya lebih kepada operasional, maka mungkin kalau berdiri sendiri itu tidak bisa mendapatkan beberapa hal-hal yang mungkin tidak akan diperoleh kalau bisa bergabung dengan menjadi satu kesatuan. Peranan Dana Reksa yang akan kita lakukan tentunya pertama-tama kita akan tadi sebagai coach, kita akan memimpin atau membina teman-teman di BUMN yang sudah ahli di bidangnya masing-masing. Tapi untuk pengembangan usaha, untuk strategi, kita akan challenge mereka, kita akan minta atau berikan pendapat-pendapat, kita akan bawa best practices yang ada di dunia internasional, kita bawa bagaimana talent model yang kita akan terapkan di dalam holding ini, sehingga apa yang selama ini terbatas kemampuannya di dalam teman-teman anggota holding itu bisa dikembangkan. Jadi itu kira-kira yang akan kita kerjakan sebagai peranannya. Sebenarnya mungkin, dan terutama mungkin akses kali Mbak Monica, akses kepada investor, akses kepada pendanaan. Kalau perusahaan-perusahaan anggota holding, teman-teman anggota holding itu kan sekarang relatif kecil. Tapi kalau digabungkan Mbak, itu asetnya tuh jadi besar. Jadi dengan aset yang lebih besar, itu kita mungkin bisa punya akses lebih baik kepada investor, kepada lembaga perbankan, kepada pasar modal, sehingga apa yang selama ini menjadi keterbatasan dari teman-teman anggota holding itu bisa kita atasi dengan bergabung menjadi satu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.